Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 53, sifat kalam. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala wa laisat biharfin wa la sautin wa diduha al-bukmu. Wajib hak Allah sifat kalam. Kalam itu artinya Allah berbicara. Tapi kalau kepada Allah mah jangan berbicara, tapi bahasanya berfirman. Kalau berbicara mah buat kita manusia biasa bicara gitu. Kalau Allah mah berfirman, kalau Nabi bersabda gitu ya biasanya ya. Sifat kalam artinya Allah berbicara, berfirman, berkata. Ini menjadi sifat terakhir dari sifat mani. Yang ketujuh nih terakhir. Semuanya sifat mani kemarin 7. Kudrot, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. Nah itu semua sifat mani itu 7. Ini terakhir nih sifat kalam. Penjelasan 1. Nomor 13 dari 20 sifat. Kalau dari sifat Allah yang wajib kan 20 semuanya ya. Nah nomor 13-nya kalam. Tapi kalau dari sifat ma'ani mah terakhir ketujuh ini ya. Yaitu Allah wajib kalam. Nomor 7 dari sifat ma'ani, sifat kalam. Artinya berbicara. Akal mengerti apabila Allah berbicara dan tidak mengerti kalau Allah bisu. Mustahil ya. Mustahil Allah itu bisu, nggak bisa bicara. 2. Sifat kalam di Allah sifat yang terdahulu tidak ada permulaan, menetap tidak ada akhir. Sama kayak zat Allah, adanya tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Allah selalu berbicara tidak ada hentinya. Ini jangan disamakan dengan pembicaraan kita yang akan capek dan kehabisan pembicaraan. Sebab Allah berbicara tanpa alat, tanpa suara, tanpa tulisan. Dan dapat dicontohkan dengan hati kita yang apabila bangun dan sadar, hati ini tidak pernah berhenti berbicara. Hati kita terus menerus berbicara, walaupun mulutnya diam, walaupun melamun, tetap hatinya berbicara dan tak pernah kecapean. Dan pembicaraan hati tersebut tidak ada suara, tidak ada tulisan. Sehingga banyak pujangga yang mengatakan isi hatiku tak akan bisa ditulis dan dilukis. Maka apalagi kalamullah, beliau pencipta suara, pencipta hati, dan pencipta tulisan. Wajib kita meyakini Allah itu berkalam, berbicara. Wajib juga kita meyakini Allah itu mustahil gagu, bisu, mustahil. Kemudian wajib juga kita meyakini kalam Allah, omongan Allah, pembicaraan Allah beda dengan kita. Kalau kita mah berbicara dengan 3 cara. Kita mah ngomong dengan 3 cara kita mah ya. 1, make suara. Omongan kita mah make suara. Kayak sekarang saya ini lagi bicara, kedengeran suaranya. Atau kalau orang yang bisu pakai isyarat. Nah itu ya. Atau kalau di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, itu juga omongan. Rambu-rambu lalu lintas itu di jalan ada huruf S, kemudian digarisin, itu teh ngomong jangan berhenti di sini kan gitu ya. Itu teh omongan.
make isyarat gitu. Atau lampu merah itu teh ngomong berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Nah itu juga omongan tapi isyarat gitu ya. Ada lagi yang ketiga, omongan tuh make tulisan, itu juga omongan juga gitu ya, make tulisan. Nah kalam Allah mah nggak ada suaranya, nggak ada isyaratnya, nggak ada tulisannya gitu ya. Di sini ulama tauhid mencontohkan pembicaraan Allah itu, ini contoh doang ya, jangan disamain, jangan. Karena ingat, laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Muholafatulil hawa disi. Wajib kita meyakini Allah pasti beda dengan makhluk. Jadi kalau ada contoh-contoh begini teh, ini mau perumpamaan doang biar gampang memahami gitu ya. Seperti pembicaraan hati kepada seluruh anggota badan. Nah, contohnya kayak begitu kira-kira gitu ya. Dan Allah itu berfirman tidak pernah berhenti. Ini yang harus dipahami juga ya. Kalau kita mau ngomong ada diemnya gitu ya. Secerewet-cerewetnya bini kita, apa kuat ngomong 3 jam gak berhenti? Gak bakalan kuat ya ngomong 3 jam ya. Mau secerewet-cerewetnya perempuan kan gitu ya, gak bakalan sanggup ngomong 3 jam kagak berhenti-berhenti. Kayaknya kalau bini ngomel dengerin aja. Dengerin aja. Nggak lama ini, nggak lama, paling sejam paling kan itu. Jadi kita mah ada capeknya, apalagi penceramah. Mana ada penceramah kuat 2 jam, nggak ada ya. Kecuali dalang kali ya. Dalang kuat amat itu ya. Oh iya, nggak terus menerus dia juga. Dia berhenti dulu ya, ada sinden. Jadi nggak kuat ya. Nah Allah mah nggak pernah berhenti bicara. Kenapa Allah nggak pernah berhenti bicara? Sebab kalau Allah berhenti bicara, selesai alam semesta. Selesai alam semesta. Karena semua yang bergerak, yang terjadi dan yang menjadi di alam semesta raya ini semua atas instruksi Allah. Di sifat kudrot ya kemarin ya sudah kita bahas, Allah itu punya tanjiji hadis. Tanjiji hadis itu proses perwujudan dari perencanaan Allah di Lauh Mahfuz diwujudkan. Nah itu prosesnya disebut tanjiji hadis. Bagaimana proses tanjiji hadis? Wa iza arodallaha syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Kan begitu prosesnya ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun. Berarti Allah ngomong apa kagak? Ngomong. Allah bicara berarti kan ya. Yang dibicarakan oleh Allah adalah kalimat kun. Dan begitu berarti ya. Jadi ketika Allah mau mewujudkan perencanaannya di Lauh Mahfuz, prosesnya itu dengan Allah mengucapkan kalimat kun. Kun itu artinya apa? Buktilah, terjadilah kan itu ya. Kun, jadilah atau buktilah. Ketika Allah bilang kun fayakun, maka pasti terjadi. Nggak ada gagalnya Allah, mah nggak ada gagalnya ya. Jadi kalau Allah udah bilang kun, nggak ada kaci gagal, Allah mah pasti. Makanya kalimatnya kun langsung fayakun gitu ya. Kun fayakun, nggak ada gagal. Kalau Allah udah bilang jadi gitu. Berarti dari ayat itu bisa kita pahami betapa Allah itu nggak pernah berhenti berbicara. Karena tidak ada di alam semesta semua makhluknya Allah yang bisa terjadi tanpa kunnya Allah. Nggak bisa. Ini saya ngomong nih ya, udah berapa kata, udah berapa huruf. Ini tuh bukan saya bisa ngomong, tapi dikun-kunin aja sama Allah. Sebanyak apa saya ngomong, sebanyak itu Allah bilang kun. Bapak-bapak, itu telinga. Kedengeran kan suara saya ini ya? Apa kehebatan kita punya telinga bisa mendengar? Enggak.
Itu tadi dikasih ngedengernya, bisa ngedengernya oleh kunnya Allah. Udah berapa kata barusan didengar sama bapak-bapak kan? Berarti sebanyak itu Allah bilang kun kepada telinga kita. Buat Allah kan gampang. Lagi begini tiba-tiba gak ngedengar omongan saya, bisa kan? Langsung budek. Allah mau bikin kita ngedengar dengan kun, Allah bikin kita budek juga dengan kun. Gak ada yang lepas dari kunnya Allah, gak ada yang bisa lepas dari tanjiji hadisnya Allah, gak ada. Bapak goyang kanan, goyang kiri, tar ke depan, tar ke belakang, ya itu semua kunnya Allah gitu. Termasuk otak kita nih, mencermati, menganalisa omongan-omongan saya, itu kan digerakinnya juga dengan kunnya Allah. La haula wala quwata illa billah. Awas, jangan di aku. Nah, gitu ya. Karena kebisaan saya, karena kemampuan saya kagak ada. Apa yang kita bisa? Kita nggak punya daya upaya, kita tidak punya kekuatan illa billah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, pertolongan Allah melalui kunnya itu. Jadi berarti kan nggak pernah berhenti ya, terus aja Allah main. Ayo dengerin, ayo gerak, ayo terus ya begitu kun ya Allah. Dan nggak ada capeknya gitu ya. Mau capek amat ya Allah ngomong enggak, karena Allah beda dengan kita gitu. Jangan bayangin ke situ gitu ya. Coba kalau kayak Pak Haji Jagus, anak buahnya banyak. Sini kamu, 3 jam sana sini, ngebusah Pak Haji ya. Capek ngomong terus, nggak bakalan kuat ya. Ada istirahatnya pasti. Diam dulu kan, ntar baru nyuruh lagi kan. Dan kalau tidak disuruh, nggak bakal jalan kan anak buahnya. Kalau tidak ada instruksi. Allah sang pencipta kita, Allah sang pengendali kita. Bayangin kalau Allahnya diem, nggak ngasih instruksi. Jantung kita diantepin aja sama Allah, sama paru-paru. Ya Allah, berhenti dah. Kata Allah udah biarin, katanya itu jantungnya si Bang Iman diantepin antepin aja udah, biar dia ngompak sendiri. Wah repot gitu ya. Jangan jantung sama paru-paru, kedipan mata aja kalau sama Allah diantepin ya. Udah biarin aja itu orang antepin dah, biar ngatur kedipannya sendiri. Pegel, aduh ya. Mana sambil ngomong, mana kudu ngatur ngedip, mana kudu ngatur napas. Gak bisa. Tanpa kunnya Allah gak bisa. Dan salah satu bahan tapakuran, bahan renungan kita kepada salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah. Hal-hal semacam ini harus sering dilatih untuk mempertebal dan mempertajam keyakinan kita, juga memperkuat keimanan kita kepada Allah. Betapa kita ini lemah, betapa kita tidak mampu apa-apa tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Terus ngomong, sebagaimana hati kita juga tidak pernah diam bicara. Sama hati kita juga. Kan dalam keterangan dikatakan ya, bahwa di dalam diri kita itu ada seorang pemimpin yang semua dikendalikan oleh dia. Apa yang disebut pemimpin dalam diri kita? Al-qalbu, yaitu hati. Tanpa ada instruksi hati, ini badan kita semua nggak bakal bisa beraktivitas. Ketika gatal, emang siapa yang nyuruh tangan gegaruk? Siapa emang? Kalau bukan hati yang nyuruh kan ya. Ketika ngantuk, ketika lapar, yang ngegerakin tangan, kaki, jalan, semua hati. Itu semua hati. Komandonya ada di hati. Maka wajar ya kata Nabi, kalau hatinya baik maka semua badan akan menjadi baik. Kalau hatinya buruk, maka badan kita juga menjadi buruk. Karena dia mah komandan tertinggi hati mah. Kalau hatinya buruk, ya itu berarti nyuruhnya juga yang jelek-jelek ya. Dan di hadis lain diperkuat, hati-hati jaga diri kita, jangan sampai kemasukan barang haram. Begitu ya. Kenapa?
Karena ketika badan kita kemasukan barang haram, karena kan output mah bagaimana inputnya, kan begitu ya. Pengeluaran mah bagaimana pemasukannya. Kalau masuknya yang halal-halal, maka nanti keluarnya juga yang halal lagi. Tapi kalau masuknya yang haram-haram, ya nanti keluarnya juga pasti yang haram lagi. Apa ada maling pernah mikirin majelis taklim? Kan nggak ada ya. Yang ada di otaknya ayam siapa nih ntar malam ya, kan gitu ya. Maling, karena emang udah badannya banyak dimasukin sama barang haram, nggak bakal terlintas kebaikan-kebaikan itu, mikirnya tuh yang negatif aja. Maka itu ya, ketika yang haram masuk, maka nanti pengeluaran juga yang buruk-buruk lagi. Tapi keadilan dan maha kasih sayangnya Allah, dalam hadis lain dikatakan, dalam keterangan lain dikatakan, apabila orang dikasih penyakit, dikasih sakit, kemudian dia sabar dengan penyakitnya, maka kata Nabi, nanti darahnya yang kotor akan diganti dengan darah yang bersih, dagingnya yang kotor juga akan diganti dengan daging yang bersih. Kenapa demikian? Apa hikmahnya dari sakit dan penyakit itu sampai bisa membersihkan darah dan daging? Karena salah satu yang sulit ditobati nama kita teh apabila kita berani memasukkan barang haram ke dalam tubuh kita. Coba dah bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf yang pernah ngambil barang orang, ngegasah barang orang, menikmati barang riba atau barang subhat, emang tobatnya gampang? Susah. Jajah kita pernah ngambil daun singkong di kebun orang, kagak bilang ya, dimakannya sedap banget, ini dilalap ya. Terus kalau kita mau tobatnya emang gampang, nggak bisa istighfar, begituan mah nggak bisa istighfar, nggak bisa astagfirullahaladzim bangun malam sholat tobat, nggak bisa, itu nggak bisa digituin. Kebun siapa ini yang punyanya? Kebun Mang Hasan. Harus ke Mang Hasan dulu. Mang Hasan, kemarin saya kelupaan lagi ronda, ngeliwat, ngelihat pohon singkong daunnya hijau-hijau banget, saya petik, saya lalap, saya rebus. Minta halal dulu sama yang punyanya. Kalau yang punyanya menghalalkan, baru kita bisa istighfar. Jadi harus minta maaf dulu sama yang punyanya kalau kita ngambil barang orang. Tanpa itu nggak bisa istighfar. Coba kira-kira apa ada mental model kita ketika mau tobat minta maaf kayak begitu? Sulit ya. Kayak kita langsung aja istighfar kan gitu ya. Langsung istighfar tanpa minta maaf dulu. Sampai kapanpun nggak bisa, itu nggak bisa bersih dosa itu, nggak bisa. Bini ngambil duit di dompet laki misalnya ya. Mau istighfar kayak apa gitu kalau belum pernah minta maaf sama lakinya? Nggak bisa. Allah sayang. Nah ini nih, muka-muka model kayak begini nih nggak berani diminta maaf nih sama orang yang pernah diambil barangnya. Maka kata Allah, gua kasih penyakit aja dah, kasih penyakit Allah, migrain ya, sakit kepala. Kalau aja dia sabar aja nerima penyakit itu, maka tadi itu ya, badan dan darahnya yang sudah terkontaminasi dengan barang-barang haram dibersihin tuh sama Allah, bersihin sama Allah, diganti dengan daging yang baru, dengan darah yang baru. Setelah semuanya menjadi baru, isna'nafal amal, maka dia pun akan bersemangat melakukan amal ibadah. Kan kalau kebanyakan makan kayak begitu males, ibadah kan males ya. Kayak tadi lah, nggak ada maling mikirin majelis taklim, nggak ada. Emang bawaannya begitu, udah berat aja sama ibadah mah berat ya. Tapi kalau nanti udah dibersihin mah jadi semangat lagi ibadah teh gitu, jadi ringan lagi ibadah teh. Ya, salah satu hikmah kenapa Allah memberikan sakit sama kita, maka harus benar-benar kita bisa nerima tuh kalau lagi dikasih sakit, karena nggak main-main ternyata sakit itu salah satu sarana untuk pembersih diri kita ternyata ya. Asal sabar ya. Tapi kalau gerutu aduh-aduhan mah nggak bisa ya teman-teman. Sakit gigi aduh-aduhan mulu, bini semua diomelin anak, nggak bisa ya teman. Sakit begitu mah kagak dapat apa-apa kita, naudzubillah ya. Sakitnya iya, dosa kagak hilang. Alhamdulillah. Harus sabar, terima, dan yakini saja ya bahwa ketika kita sakit emang udah kebanyakan dosa yang belum ditobatin. Udah gitu aja deh. Dan jangan pernah bilang ujian ya, malu kalau bilang ujian.
Duh, lagi diuji nih saya. Aduh. Kapan sekolahnya bang? Udah main uji aja. Bukan ujian itu mas, sabetan dari Pak Guru karena ente nggak pernah sekolah-sekolah kan. Yang diuji mah yang rajin sekolah, itu baru dapat ujian. Orang kagak pernah sekolah kok diuji, disetrap itu ya. Jadi jangan bilang ujiannya, kita mah ya udah aja kita mah peringatan kan itu ya, teguran gitu aja kita mah ya. Jangan namanya. Duh, suami saya lagi diuji sama Allah. Waduh ya, jangan ya. Jangan gitu. Apalagi kita yang ngomong, jangan. Lagi ditegur aja. Atau yang lebih indah lagi, Allah lagi sayang sama kita gitu. Allah lagi sayang sama kita. Karena kita nggak bisa tobat, ya udah deh, ini jalan tobatnya gitu, lagi disayang. Kalau Allah nggak sayang, diantepin gitu ya. Udah biarin dah. Tambah banyak dah dosa kita ya, nggak dikasih jalan buat ngebersihin dosa kita. Nauzubillah. Bentuk kasih sayang Allah. Jadi ketika hati kita rusak, ya udah, karena hati adalah komandan tertinggi dan hati tidak pernah diam, bicara terus. Kalau hati diam, ya udah kaku udah, beku udah, organ anggota badan gitu udah gak bakal bisa ngapa-ngapain karena komandannya di hati, ya, di hati kita. Itu salah satu perumpamaan. Seperti itulah Allah berbicara. Hati nggak ada suaranya, nggak ada tulisannya, nggak ada isyaratnya, hati ngomong aja tapi anggota badan ngerti aja. Allah pun ketika bicara semua makhluknya ngerti walaupun tidak ada suara, tulisan dan yang lain. 3. Ta'aluk sifat kalam. Karena masih sifat mani ya. Semua sifat mani mempunyai ta'aluk. 1. Halaman 54. Ta'aluk sifat mani 3 ya. Ibadah, ta'diyah dan marotib. Ibadah itu fungsi, guna. Apa fungsi kalam? Dilalah. Kalam itu untuk memberi petunjuk isi yang dikatakan Allah kepada makhluk. Fungsinya ngomong teh kan buat ngasih petunjuk ya. Kita teh ngomong buat ngasih petunjuk gitu ya. Jadi fungsinya ngomong tuh untuk ngasih petunjuk gitu. Dilalah, memberikan petunjuk. Jadi kalam Allah adalah petunjuk bagi kita gitu. Kalam Allah adalah petunjuk gitu. Petunjuk. Jadi fungsinya ngomong teh ngasih petunjuk. Orang ya kayak di jalan ya, atau orang nanya rumahnya Pak RT di mana? Di sono noh. Nah, itu kan berarti nunjukin ya dengan omongan. Atau kalau di jalan ada tulisan Cirebon ke sana. Nah, itu kan itu juga kan pembicaraan namanya. Jadi fungsi pembicaraan itu ngasih tahu, ngasih petunjuk. Ta'diyah mah sasaran. Yang kena sama kalam Allah adalah apa? Segala sesuatu yang ada, yang bakal ada, bahkan yang mustahil ada pun difirmankan oleh Allah. Jadi semuanya itu kena kesasar oleh sifat kalamnya Allah gitu ya. Jadi Allah tuh berfirman bukan hanya kepada kita yang ada saja, yang belum ada pun Allah sudah berfirman gitu ya. Semuanya jadi menyeluruh. Kemudian marotib, tingkatan marotib ya. Apabila kalam Allah tersebut bukan amar atau nahi, adalah tanjiji kodim, kontak dari dulu. Allah telah berbicara dan mengatakan segala sesuatu sebelum makhluk ada. Sebelum kita ada Allah udah berfirman gitu. Jangan dikira Allah berfirman itu sekarang ketika makhluknya ada. Dari sebelum ada makhluk Allah udah berfirman. Karena kalam Allah nggak ada permulaan kan gitu ya. Adapun kontak kalam Allah yang berhubungan dengan amar dan nahyu ada 2 fase. 1. Suluhi kodim, artinya Allah telah mengeluarkan perintah dan larangan sebelum makhluk tercipta. 2. Tanjiji hadis, artinya setelah makhluk berada kalam Allah langsung kontak, baik berupa amar, nahi dan lain sebagainya. Jadi gini, intinya pembicaraan Allah itu, kalam Allah itu nggak lepas dari 2 hal. 1 perintah, 2 larangan. Amar sama nahi itu begitu artinya ya. Amar perintah, nahi adalah larangan. Maka hidup kita itu nggak lepas dari 2. Kalau nggak melaksanakan perintah Allah, pasti kita meninggalkan larangan Allah. Itu disebut takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Disebut takwa itu melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Kan begitu ya. Itulah kalam Allah, itulah perintah Allah. 2 pasti. Dan itulah yang disebut ibadah. Jadi hidup kita tuh nggak lepas dari 2 aja. Kalau nggak melaksanakan perintah Allah, kalau nggak meninggalkan larangan Allah.
Sekarang nih kita, ini lagi melaksanakan perintah apalagi ninggalin larangan? Perintah, ngaji ya. Nuntut ilmu, perintah ini ya. Ntar abis ngaji sholat isya, perintah Allah tuh ya. Beres sholat isya mau ngapain? Beres sholat isya kan pulang. Nah itu di rumah mau ngapain? Mau melaksanakan perintah Allah apa mau ninggalin larangannya? Ntar abis isya nih pulang nih mau ngapain? Nonton bola. Ya terserah deh ya. Pokoknya mau usahain hidup jangan lepas dari dua hal tadi, 2 poin. Kalau nggak melaksanakan perintahnya, kalau nggak ninggalin larangannya. Beres sholat isya, beres ngaji berjamaah kita pulang sampai rumah, daripada itu ya main ke pos ronda atau main ke tetangga ngomongin orang. Nah, itu kan larangan Allah ya. Mendingan diem di rumah ngobrol sama bini. Nah, berarti kan kita ninggalin larangan Allah. Sama bini jadi ngomongin orang juga. Berarti kagak bener nih bini kan, malah ngajak ngomongin orang. Daripada sama bini ngomongin orang, mendingan jauhin tuh bini. Kita ke kamar apa ke ruang tengah, pokoknya jangan dideketin. Karena kita berarti kan ninggalin larangan Allah. Nah udah, mendingan saya lihat-lihat HP daripada ngomongin. Di HP nontonnya nggak bener lagi misalkan gitu ya. Daripada nonton HP jadi maksiat lagi, udah dah tidur aja. Kita niatin tuh tidur, ninggalin beberapa larangan Allah berarti ya. Dengan tidur maka itu tidur yang disebut tidur berkualitas ibadah. Padahal tidur itu bukan ibadah. Tidur makan mubah. Mau tidur nggak ada pahala, nggak tidur dia kagak dosa kan ya. Pada hukum dasarnya kan begitu ya. Tapi kalau diniatinnya kayak tadi, saya tidur supaya saya meninggalkan larangan-larangan Allah, terselamatkan dari yang tadi itu, maka tidurnya jadi bernilai ibadah. Gitu ya. Jadi intinya hidup kita jangan lepas dari 2 hal. Itulah inti dari takwa itu begitu kan itu ya. Dan takwa adalah barometer bagi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu nggak dilihat dari pangkat, harta, ilmu dan yang lain-lain. Tapi kemuliaan seseorang itu dilihatnya dari ketakwaan. Siapa yang paling takwa, dia yang paling mulia. Gak harus gurunya aja yang paling mulia, bisa muridnya lebih mulia daripada guru. Kalau gurunya cuma bisa ngomong jago ilmu tapi dia kagak ngamalin, gak takwa. Mendingan murid yang ilmunya dikit tapi langsung diamalin. Jadi gak usah kiai aja yang mulia itu, siapa aja. Karena di sini mah yang jadi acuan adalah ketakwaan. Kalau masih ingat tapi mudah-mudahan lupa ya. Pasti. Kan takwa itu komponennya 2. Takwa itu kan komponennya 2. 1 melaksanakan perintah Allah, 2 meninggalkan larangan Allah. Nah, dari 2 komponen ini kata Imam Ghazali ya, ini nanti dalam pelaksanaannya ya, implementasinya dalam kehidupan kita kan supaya nggak salah ya, mengamalkan dari ketakwaan itu supaya nggak salah. Lebih baik melaksanakan perintah-perintah Allah atau lebih baik meninggalkan larangan-larangan Allah. Kata Imam Ghazali kan begitu ya, dianalogikannya, diumpamakannya supaya kita lebih memahami, supaya langkah-langkah dalam ibadahnya jadi nggak salah. Takwa itu terdiri dari 2 komponen, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan yang kedua. Nah, nanti pengamalannya, prakteknya di lapangan, kan dalam hidup mah ada skala prioritas. Maka yang harus diutamakan itu lebih baik mengerjakan perintah-perintah Allah atau meninggalkan larangannya. Yang udah disampaikan maksudnya. Tahu lagi ngaji kapan lah kan gitu ya. Lebih baik melaksanakan perintah-perintah Allah dalam takwa ya, dalam ibadah nih kita ya, atau lebih baik kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Mendingan yang mana? Mengerjakan perintah Allah. Karena otomatis nanti meninggalkan. Otomatis meninggalkan. Iya. Gak ada yang ingat pisan ini, 1 orang aja nih. Enggak ya. Karena ini kan inti ibadah ya, bahkan menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Harus takwa kan jadi wasiat ya. Harus dalam khotib itu kan setiap Jumat. Tapi kan kita harus paham bagaimana pengamalan takwanya, bagaimana, jangan salah kan ya.
Kalau cuman begitu doang nanti takutnya kita jadi salah langkah mulu ya. Akhirnya takwanya kagak benar-benar mulu akhirnya kan. Padahal takwa udah harga mati buat kita mah ya. Selamat ya takwa udah satu-satunya pilihan hidup ya harus bertakwa. Kemuliaan penilaiannya dari ketakwaan. Imam Ghazali mengumpamakannya kayak orang yang berobat, kan begitu ya. Pengamalan takwa itu kayak orang yang berobat katanya. Orang berobat itu kan hanya 2 komponen yang harus dijalanin. Setiap orang yang sakit pengen sembuh kan cuma 2 doang yang harus dia jalanin kan ya. Yang pertama harus mau minum obat, yang kedua harus mau kalau kita berobat. Yang pertama kudu iya sembuh tujuannya. Pantangannya itu doang kan ya. Kalau kita berobat ya 2 komponen aja kata dokter. Ini obatnya dimakan karena bapak punya diabetes gula, tolong kopi manisnya dihentikan. Kan gitu doang ya. Tolong udah yang manis-manis berhenti. 1 minum obat, kedua tahan pantang. Udah gitu doang kan ya. Pasti berobat kemana ke dokter pasti nyaranin begitu. Karena bapak udah kerasa mulu ini encok nih, pegel nih, itu yang ijo-ijo udah jangan dimakan kan gitu ya. Daun singkong, kacang-kacang udah jangan dimakan ya. Yang darah tinggi udah sate kambing berhenti kan gitu ya. Yang udah punya sesak napas ngerokok harus berhenti kan gitu ya. Dan 2 doang minum obat sama mantan. Nah kalau boleh dipilih-pilih menurut kita nih ya. Kalau dua-duanya mah sempurna ya, obatnya diminum, pantangannya juga dijaga, keren gitu mah ya. Atau kayak takwa, perintahnya dilaksanakan, larangannya juga ditinggalkan, hebat, itu mah sempurna ya. Nah ini mah kalau boleh milih atau skala prioritasnya, kalau dalam berobat tadi, dalam mencari kesehatan orang sakit, mendingan minum obat apa menjaga pantangan? Jaga pantangan. Obat lah. Kalau jadi badan kita berobat yang baru itu. Kalau boleh milih ya, kalau kita nggak bisa melakukan dua-duanya ya, mendingan obatnya diminum atau obat gak diminum tapi kita mantang. Jangan dua-duanya, jangan. Yang bapak-bapak rasakan aja selama ini kalau pengen sembuh biasanya gimana gitu. Mantang. Iya. Imam Ghazali mengatakan begitu. Lebih baik obat nggak usah dimakan, nggak usah diminum, tapi kamu pantang sembuh. Dijamin itu mah sembuh. Karena kita ini badan kita ini sama Allah udah dibekali imun, antibody yang luar biasa, desain Tuhan itu. Atau Allah kalau ngasih tubuh kita nggak ada imun antibodinya, Allah desainnya jelek amat tuh, ciptaannya nggak sempurna amat ya. Oh luar biasa kan ya. Sebetulnya badan kita nggak usah diobatin nggak sembuh, karena Allah udah nyiptain antibody di dalam tubuh kita teh gitu. Bahkan ada alarmnya, bersin itu teh alarm. Ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka biasanya indikatornya bersin. Itu teh alarm itu teh. Meriang, panas itu teh alarm. Bukan sakit, bukan sakit itu, baru alarm. Man kadang kita keburu panik udah dipencet alarm tuh ya, langsung ke ICU, langsung minum obat. Nggak usah, biarin aja. Apalagi kalau lagi pilek tuh ya, lagi melek pilek, wah itu bagus bener itu tuh ya. Orang sehat aja pada digurah ngeluarin ingus kan gitu ya. Ya kan pengen sehat kita digituin ya. Allah udah ngasih yang keren, nggak usah gurah-gurah, panas, digurah teh panas banget ini hidung ya. Apalagi kalau naik ke sini kota panas banget, perih. Udah nggak usah digurah-gurah kata Allah. Ini aja nih terima nih kiriman dari aku, dikasih pilek kita teh bersin biar ngeluarin, jangan diobatin. Kalau diobatin jadi berhenti kan ya. Kotoran belum habis udah dikeluarin ya, udah diobatin, jangan keluarin aja. Ntar kayak kalau udah habis cairannya, lendirnya habis, sembuh udah. Man kita tadi kadang kagak sabar ya. Jadi tadi kata Imam Ghazali bener, kalau orang mau sehat yang harus diprioritaskan adalah pantang. Biarin gak berobat juga asal mau pantang. Dan yang paling pertama pokok dari semua penyakit adalah perut. Bisa aja kita nahan ini godaan perut kita nih, orang sehat. Maka kata Nabi, sumu tasihu,
puasalah kamu maka kamu pasti sehat. Karena semua akar permasalahan penyakit itu ada di al-batnu, di perut. Dan hari ini godaan terberat kita urusan perut. Dari mulai bangun tidur kan ya urusan perut mah ya. Nyarap apa ini kita ya? Uduk, lontong, gorengan. Itu baru jam 6 udah begitu ya. Jam 10 udah beda lagi. Jam 12 makan siang di mana nih? Sore, malam sate apa nasi goreng ya. Di perut semua. Maka wajar 1000 penyakitnya akan hinggap kepada, karena kita nggak bisa menjaga perut. Coba kalau kita puasa sehat. Karena memang di sini orang bisa pantang aja bisa ngejaga makanan, minyak-minyak, gorengan, makanan instan, hindari aja kayak begituan, sehat. Sekarang ngehindarinya juga susah ya, karena emang nyarinya juga udah susah sekarang ya. Ya paling gak disedikitin atau ya jangan keterlaluan. Nah, maka di dalam komponen takwa tadi, mendingan mengerjakan perintah Allah apa mendingan ninggalin larangannya? Mendingan ninggalin larangannya. Jadi prioritas kita harus begitu sekarang ya. Mengerjakan perintahnya mentar aja dulu. Gak usah ngimpi, gak usah ngahayal ntar malam saya pengen tahajud 30 rakaat. Jangan. Bukan masa nggak bangun ya, bukan. Bisa aja bangun, bisa ya, bisa. Atau mau Ramadan nih sebentar lagi ya, gak usah lah kita ngimpi-ngimpi ngahayal. Ramadan sekarang saya pengen 5 kali tadarus hatam. Gak usah ngahayal begitu, gak usah. Yang harus kita tanamkan di pikiran kita dan harus menjadi prioritas kita dalam ibadah, bagaimana sebelum tidur kagak ngomongin orang, bagaimana bangun tidur paling gak subuhnya gak kesiangan, bagaimana ketika mendapat musibah hati kita bisa ridho, bagaimana ketika tetangga beli mobil kita bisa ikut bahagia. Itu kan larangan-larangan semua kayak begitu kan ya. Gedeg sama orang larangan, gak nerima duit segitu dari laki larangan, laki punya istri cerewet kita nggak nerima juga larangan kan gitu ya. Anak badar mulu kita sewot larangan, kan itu larangan mulu mah. Udah fokusin aja ke situ, kata Imam Ghazali. Nanti kalau itu kamu bisa fokusin, maka nanti perintah-perintah Allah akan mudah kamu laksanakan. Tadi kata si abang, laksanakan perintahnya nanti otomatis enggak, ternyata kalau kata Imam Ghazali mah. Tapi yang tepatnya tinggalkan larangan-larangan Allah, maka otomatis perintahnya akan ringan dilaksanakan. Karena ada peribahasa, haji dipinjemin duit mah pelit. Nah kan itu ya, kan ada gitu ya. Ngaji marajin tapi warungnya nggak bisa diutangin, kan begitu ya. Kan ada itu omongan begitu kan ya. Enggak, maksudnya orang ada yang ibadahnya keren, haji, umroh rajin misalnya kan gitu ya, berjamaah rajin ngajarin, tapi sifat-sifat kekotoran hatinya nggak hilang kan begitu ya, kan jadi jelek juga kan, jadi omongan orang kan itu. Maka itu janganlah kita mendahulukan hal-hal yang kayak begitu. Mendingan juga kita prioritaskan bagaimana kita hidup tidak melakukan kemaksiatan, kita tinggalkan kemaksiatan Allah. Maka kalau itu bisa kita laksanakan, kata Imam Ghazali, lambat laun kamu akan diringankan melaksanakan perintah-perintah Allah. Pantang aja, entar ge sembuh walaupun kamu tidak minum obat. Daripada kamu minum obat rajin, berobatnya juga ke luar negeri, harganya jutaan, tapi punya penyakit diabetes, minumannya sirop mulu, kagak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh, mau obatnya 10 juta juga, kalau sirop yang diminum mah diabetes nggak bakal turun-turun. Itu ya, sebuah analogi. Pastinya ini mah udah pengalaman spiritual ulama tasawuf sekelas Imam Ghazali gitu ya. Nah, kita tinggal ngikutin aja gitu ya. Ini testimoni dari beliau kan gitu ya. Kan selama ini kita salah persepsinya ya. Takwa melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan. Kita lebih cenderung kepada melaksanakan perintahnya mulu kan gitu ya. Gimana nih supaya bisa tahajud sekian rakaat, sedekah miliaran misalnya, umroh tiap bulan misalnya kan, ngaji ke majelis taklim berjamaah kan selalu begitu ya. Tapi larangannya nggak pernah kita pikirin. Akhirnya ngomongin orang jalan terus, riba masih doyan, sama tetangga kagak akur, sama takdir gak mau ridho, sama penyakit gak mau sabar. Kan jadi ya kayak orang minum obat
tapi pantangannya kagak dihindari, nggak sembuh-sembuh. Maka jangan salah persepsi pemahaman dari mana takwa itu sendiri. Jadi kembali lagi kepada sifat kalam, pada dasarnya kalam itu fungsinya Allah itu selalu memberikan perintah dan larangan dengan sifat kalamnya, namanya amar dan nahi. Amar dan nahi disebutnya ibadah. Ibadah itu kerangkanya disebut takwa. Pengaplikasian takwa seperti tadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jangan salah lagi memetakan takwa dalam ibadah, gitu ya. Sampai di situ, nanti kita lanjutkan. Nomor 4, Nabi Musa diberi keistimewaan oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.